Baik semuanya, selamat sore teman-teman semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, di sini sudah ada 33 peserta yang bergabung. Silakan informasikan kepada teman-teman yang lain agar kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Baik, secara paralel sambil menunggu teman-teman untuk masuk ke dalam perkuliahan kita akan coba lanjutkan dulu materi perkuliahan kita pada pertemuan sinkron maya untuk sore hari ini, di mana kita akan membahas mengenai model proses pengembangan agile, ya teman-teman. Nah baik, eh, teman-teman semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya mengenai definisi dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Oke, nah kita ketahui bersama bahwasanya rekayasa perangkat lunak ataupun software engineering adalah suatu disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmunya seperti apa? Ini adalah disiplin ilmu yang mana membahas segala aspek produksi. Jadi dia akan membahas segala aspek produksi yang berhubungan dengan tentunya software, karena kan software engineering gitu. Mulai dari tahap awal hingga sampai tahap akhir. Nah, di mana di situ ada yang namanya menentukan kebutuhan daripada user, spesifikasi user, kemudian bagaimana cara mendesain, bagaimana cara melakukan proses code-nya, terus bagaimana melakukan proses pengujian, hingga sampai dengan melaksanakan proses maintenance pemeliharaan. Yang mana proses pemeliharaan ini dilaksanakan ketika semua sistem itu sudah berjalan sepenuhnya. Nah, jadi itu tetap continue ya teman-teman sekalian ya. Jangan kita pikir proses tersebut terminate, selesai, karena memang sistemnya sudah berjalan gitu. Jadi pada dasarnya aktualnya itu tidak seperti itu. Ya, teman-teman harus mengetahui itu. Nah, sekarang kita udah punya disiplin ilmu dan kita sudah punya ini filosofi ataupun prinsip dasarnya dari sebuah rekayasa perangkat lunak. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan aspek-aspek produksi tersebut. Nah, jadi ada beberapa pendekatan ataupun metode. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Ada metode namanya metode tradisional ataupun metode klasik. Nah, kalau dia metode tradisional ini tentunya dia bersifat non-iteratif. Dia tidak bersifat iterasi. Beberapa contoh untuk metode tradisional itu adalah waterfall ya yang kita bahas kemarin, kemudian ada namanya adalah prototype, kemudian juga ada namanya spiral, kemudian ada namanya rapid. Nah, jadi semua metode ini adalah disebut sebagai metode tradisional. Kenapa? Dia itu bersifat linear, dia bersifat satu arah, dia tidak bersifat iteratif. Dan dia memang tidak bersifat fleksibel. Ya, dia lebih kaku dibandingkan metode modern yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi karena memang banyaknya kekurangan-kekurangan di balik dari metode yang klasik tersebut, tentunya kita membutuhkan suatu metode yang sifatnya itu adalah lebih lebih agile ya teman-teman ya. Berarti dia lebih strength gitu ya, lebih handal gitu ya, lebih tangguh tentunya. Yang mana itu bisa mendukung kebutuhan dan spesifikasi untuk sistem yang berjalan pada era ini tentunya teman-teman sekalian. Nah, jadi kita akan bahas di sini beberapa metode modern untuk mengimplementasikan ya segala aspek produksi tersebut, mengimplementasikan software engineering tersebut ke dalam bentuk yang kita harapkan ya, ke dalam bentuk yang user harapkan seperti itu. Oke, nah jadi kita lanjut saja, kita masuk ke dalam metode modern, metode selanjutnya. Di sini kita akan membahas mengenai model proses pengembangan agile ya teman-teman ya. Di sini ada 3 metode yang akan kita bahas, itu adalah Scrum, XP, dan Kanban. Ya sebenarnya ada metode-metode lain tuh ada ya, tapi di sini kita bahas 3 metode ini saja, saya pikir sudah cukup ya.
Yang penting teman-teman paham bagaimana apa itu pengertian dari rekayasa perangkat lunak ya. Terus apa itu metode modern, apa itu metode klasik ya. Apa contoh metode klasik dan apa contoh metode modern dan bagaimana cara mengimplementasikan dari metode-metode tersebut. Jadi teman sekalian ya. Nah, baik. Kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, jadi metode modern ini itu disebut sebagai metode agile. Ya, dia metode yang handal ya teman-teman ya. Jadi kalau pada metode tradisional itu dikerjakan dia sekali jalan dari awal sampai akhir. Terus kalau metode tradisional itu dia tuh sulit berubah di tengah jalan. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan permintaan-permintaan user, karena memang di awal seperti metode waterfall ya teman-teman, kita itu udah sepakat sama customer ataupun sama user. Ya, seperti apa di dalam sign off tertuang untuk sistem yang sudah kita sepakati. Jadi apabila ada perubahan lagi di tengah jalan, kita nggak bisa melanjutkan perubahan tersebut ya. Kita harus mengulang dari awal. Nah, itu tentunya membutuhkan yang namanya resource yang lebih banyak lagi, membutuhkan waktu yang lebih lama lagi tentunya. Oke. Nah, jadi apa itu agile, teman-teman ya? Nah, jadi agile ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak tentunya. Dan dia ini bersifat iteratif. Nah, kalau iteratif berarti dia itu berbentuk apa ya? Loop, cycle. Jadi ada perulangan-perulangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, yang mana setiap perulangan ini tentunya akan menghasilkan suatu produk. Semakin banyak perulangan, tentunya akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu software ataupun aplikasi ataupun sistem. Oke, nah, biaya yang dikeluarkan semakin banyak, tentunya software yang dihasilkan semakin berkualitas. Nah, tapi harapannya tidak perlu melakukan banyak perulangan. Dengan beberapa perulangan, harapannya aplikasi ataupun sistem itu sudah didapatkan sesuai dengan keinginan daripada user tentunya. Oke. Nah, jadi agile ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dia itu bersifat iteratif, fleksibel, dan dia cepat beradaptasi. Dan tentunya ini dia itu berfokus pada yang namanya kolaborasi feedback berkelanjutan. Ya, maksudnya feedback berkelanjutan itu adalah tim itu dia terus-menerus menerima dan menggunakan masukan ataupun feedback. Feedback dari siapa? Feedback dari customer ataupun dari user sepanjang proses pengembangan, bukan hanya di akhir proyek. Begitu ya. Jadi bukan modelnya seperti buat dulu, selesai, kemudian baru dievaluasi. Tapi ini lebih seperti misalnya buat sedikit gitu kan, kemudian dapat feedback lagi. Kita mendapatkan feedback dari customer, kemudian perbaiki, kita dapat feedback dari customer, kemudian ulangi lagi, kita dapat feedback dari customer, kemudian selesai. Jadi begitu dia. Ya. Dia menerima dan menggunakan feedback sepanjang proses pengembangan. Ya, tentunya berbeda dengan yang namanya tadi adalah metode tradisional. Dia dikerjakan sekali jalan dari awal sampai dengan akhir. Jadi dia memang sulit berubah di tengah jalan karena memang udah metodenya memang seperti itu gitu. Nah, feedbacknya di akhir. Hasil baru terlihat setelah semuanya itu selesai begitu. Nah, jadi itu adalah perbedaan yang kontras ya, perbedaan yang signifikan antara metode tradisional dan metode klasik di dalam proses ya pengimplementasian software engineer tersebut. Software engineering maksud saya ya. Nah, jadi teman-teman bisa memahami ya. Oke. Nah, jadi di dalam agile teman-teman. Jadi produk itu dia tidak dibuat sekaligus dalam kuantitas yang besar, tidak. Tetapi dia memang dibangun sedikit demi sedikit melalui namanya sebuah siklus pendek ataupun namanya iterasi ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap iterasi itu menghasilkan bagian produk yang benar-benar bisa dipakai ataupun digunakan. Ya, misalnya kita buat nih aplikasi e-commerce misalnya ya. Ya, misalnya kita punya yang namanya iterasi. Iterasinya berapa lama? Misalnya iterasinya itu terdiri dari beberapa iterasi, terdiri dari beberapa cycle, terdiri dari beberapa perulangan, begitu ya. Nah, misalnya iterasi pertama itu misalnya waktunya adalah 2 minggu. Misalnya kita buat apa? Kita buat fitur login dan register gitu. Nah, sudah bisa dipakai user untuk masuk. Oke, jika sudah lanjut ke iterasi kedua. Misalnya kita membuat fitur lihat produk, gitu kan?
Nah, kita pastikan lagi, user sudah bisa untuk nge-browse barang. Jika sudah, lanjut ke iterasi selanjutnya. Lanjut ke iterasi ketiga. Misalnya kita buat fitur keranjang belanja gitu ya. Nah, mulai bisa bertransaksi atau belum gitu. Ternyata sudah bisa. Oke, lanjut. Nah, jadi dia itu prosesnya berkelanjutan ya. Dia menggunakan perulangan-perulangan ataupun iterasi-iterasi yang sudah ditentukan. Oke? Nah, jadi biasanya itu 1 sampai 4 minggu ya kalau kita menggunakan metode yang disebut nanti ada namanya metode Scrum yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian apalagi ciri utama dari iterasi? Tentunya dia ada hasil nyata, bukan setengah jadi ya. Real dia ya. Dia bisa diuji dan dipakai serta dia mengalami namanya proses perulangan. Jadi paham ya untuk membedakan metode agile ini. Nah, jadi ada beberapa jenis agile teman-teman ya. Untuk metode ya, metode agile. Di sini ada namanya Scrum ya. Di Scrum ini dia akan kita bahas ya. Scrum. Kemudian ada namanya Kristal. Ini kita tidak bahas Kristal. Ini hanya sebagai contoh. Kita akan bahas nanti Kanban. Kemudian kita akan bahas Extreme Programming ataupun disebut sebagai XP juga. Dynamic System Development kita nggak bahas ini ya. Kemudian ada namanya Feature Driven Development. Kita juga nggak bahas ini ya. Jadi kita akan fokus nanti pada Scrum, Kanban, dan juga Extreme Programming. Jadi saya pikir 3 metode ini kalau teman-teman paham, cukup lah ya untuk sebagai fondasi dasar untuk memahami apa namanya framework ataupun metode yang digunakan untuk mengimplementasikan aspek produksi dalam rekayasa perangkat lunak menggunakan metode yang sifatnya adalah modern. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi karena metode tradisional ya teman-teman ya itu yang terlalu kaku sehingga para ahli itu mereka tuh berkumpul gitu ya. Ya, ini kejadiannya tahun 2001 ya teman-teman ya. Jadi mereka itu menilai bahwasanya metode pengembangan menggunakan teknik eh, apa namanya klasik ataupun tradisional ini terkesan kaku. Jadi karena metode tradisional yang terlalu kaku, sehingga para ahli itu berkumpul dan menciptakan sebuah yang disebut sebagai manifesto. Nah, jadi apa itu manifesto gitu ya? Jadi manifesto ini itu seperti apa ya teman-teman? Seperti pegangan gitulah, ataupun prinsip dasar. Biasanya mencerminkan kepada suatu kelompok tertentu. Jadi kalau sederhananya itu manifesto ini apa yang kita anggap penting, apa yang ingin kita capai gitulah ya. Ya misalnya kalau Anda punya tim lah gitu ya, mungkin ada aturan yang tidak tertulis gitu. Kita utamakan kerjasama yuk gitu, atau kita lebih fokus hasil daripada teori. Itu peraturan yang tidak tertulis, tapi Anda semua sepakat gitu dengan aturan-aturan tersebut. Itu sudah termasuk manifesto meskipun tidak formal gitu. Nah, jadi kalau dia manifesto itu dia intinya dia nggak ribet. Ya tidak detail seperti SOP ya, standar SOP tidak sekompleks SOP. Biasanya isinya adalah hal-hal yang penting-penting saja gitu ya. Jadi arah dan pedoman itu ya saat ambil keputusan gitu. Nah, jadi apa itu manifesto agile? Ya, jadi itu adalah panduan ataupun cara kerja dalam membuat software supaya lebih apa? Supaya lebih eh, fleksibel dan realistis. Itu manifesto ya. Jadi tahun 2001 ya kan, jadi ada 17 praktisi di situ teman-teman. Nah, jadi 17 praktisi ini adalah orang-orang yang memang mahir di bidangnya, mahir di dalam bidang IT. Mereka itu berkumpul, ya, they are assemble ya. Mereka berkumpul, mereka merasa cara lama itu seperti contohnya seperti waterfall itu terlalu kaku gitu ya, terlalu tidak fleksibel gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, akhirnya mereka bikin yang namanya manifesto yang sudah saya jelaskan tadi, tapi adalah manifesto agile. Oke? Jadi intinya orang eh, orang dan komunikasi itu lebih penting daripada tools, daripada alat. Nah, itu beberapa isi dari manifesto agile ya teman-teman ya. Kemudian apalagi mereka bilang bahwasanya software yang jalan itu lebih penting daripada dokumentasi-dokumentasi yang sifatnya itu tidak terlalu mandatori gitu. Nah,
Kerjasama dengan pelanggan itu lebih penting daripada kontrak yang sifatnya kaku. Itu adalah isi daripada manifesto ya. Kemudian apalagi mereka itu menyebutkan bahwanya siap berubah itu lebih penting daripada ngikutin rencana yang terus-menerus seperti itu. Nah, itu adalah beberapa isi daripada manifesto Agile. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di dalam manifesto Agile tersebut ada namanya nilai utama Agile. Oke? Yang pertama itu adalah individual and interaction over process and tools. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Individual and interaction then tools and processes. Apa maksudnya? Berarti ini adalah nilai pertama ini sebenarnya ini mengingatkan kita bahwa teman-teman dalam pengembangan perangkat lunak yang paling menentukan keberhasilan itu adalah komunikasi. Tentunya ya teman-teman ya, manusia dan komunikasi. Jadi bukan alat ataupun aturan sebenarnya. Ya, betapapun canggihnya tools ya teman-teman ya yang kita pakai. Kalau timnya itu tidak berkomunikasi dengan baik, ya itu percuma. Percuma. Hasilnya itu tetap saja kacau. Nah, jadi Agile inilah dia mendorong kita untuk lebih banyak berdiskusi. Ya, cepat menyelesaikan miskomunikasi dan saling memahami perannya masing-masing. Ya. Ya daripada kita menunggu ya, misalnya contoh daripada kita harus menunggu standar operasional ataupun SOP yang panjang, tim developer itu cukup diskusi 5 menit aja untuk menyelesaikan bug yang muncul tiba-tiba. Begitulah, ya. Dia lebih bersifat individual interaction daripada kita harus menciptakan SOP yang panjang lebar. Sebenarnya SOP perlu ya, tapi di dalam konteks ini adalah perbandingan antara SOP dengan diskusi singkat gitu. Ya, lebih bagus kita mengutamakan diskusi singkat 5 menit daripada kita harus menciptakan sebuah SOP yang membutuhkan waktu, membutuhkan diskus yang lebih panjang seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu adalah nilai utama dari Agile, individual and interaction. Ya. Second, working software over comprehensive documentation. Nah, berarti di nilai kedua ini ya, di nilai utama daripada Agile ini mengingatkan kita ya teman-teman semua bahwa tujuan kita itu untuk membuat produk yang berkualitas dan berfungsi. Bukan menulis dokumen yang tebal. Enggak. Menulis dokumen tebal seperti skripsi, seperti disertasi, seperti tesis, dan lain-lain. Tidak. Dokumentasi itu memang penting. Ya, memang penting. Tapi jangan sampai kita sibuk menulis dokumen sampai lupa membuat software yang bekerja seperti itu. Jadi Agile ini ingin kita cepat menunjukkan hasil yang bisa dicoba, walaupun kecil-kecil dulu, sedikit-sedikit dulu, bertahap-bertahap dulu gitu. Gitu. Kalau mau langsung jadi ya jangan pakai Agile, pakai itu waterfall gitu. Ya, tapi memang ada plus minusnya, non fleksibel. Oke? Lebih baik ya. Lebih baik kita punya aplikasi prototype, tapi bisa dipakai langsung oleh user, bisa diklik-klik dibanding kita harus menyiapkan banyak proposal berhalaman-halaman tapi belum ada satupun tombol yang berfungsi gitu. Nah, jadi itu adalah makna dari working software dan comprehensive documentation tadi ya teman-teman ya. Nah, coba lihat yang ketiga, makna dari Agile ini ya, nilai utama dari Agile ini ya. Cooperation with the customer dan contract negotiation. Nah, berarti nilai ketiga ini apa? Dia itu menekankan teman, menekankan kita bahwa pelanggan itu bukan musuh yang harus kita kalahkan, tidak. Ya, pelanggan itu bukan musuh yang harus kita kalahkan dengan apa? Dengan kontrak dan lain-lain. Tapi mereka itu adalah partner yang bisa kita ajak kerjasama. Begitu. Mereka bukan musuh. Karena dalam dunia nyata ya teman-teman ya, itu memang kebutuhan mereka itu berubah terus yang namanya pelanggan. Jadi Agile inilah menerima perubahan tersebut sebagai bagian bentuk yang normally, bukan dianggap sebagai ancaman ataupun gangguan. Makanya komunikasi dengan pelanggan itu akan berlangsung secara terus-menerus, bukan hanya di awal proyek. Gitu. Pelanggan tiba-tiba ingin fitur baru setelah melihat demo, ya kan? Jadi dalam Agile itu diterima dan dibahas.
Bukan ditolak karena memang bukan ditolak karena misalnya tidak ada di dalam kontrak awal, tidak. Karena kita sudah sepakat menggunakan metode agile ya, itu kita collect semuanya. Kita tampung gitu. Nah, next, respond to change dan following a plan. Nah, berarti ini adalah nilai terakhir. Ini sangat penting ya, teman-teman ya, penting. Jadi agile ini mengakui bahwa perubahan itu dia tidak bisa dihindari. Jadi bukan berarti kita bekerja tanpa rencana, tidak ya. Ya, tetapi rencana itu sifatnya fleksibel. Kalau kondisi berubah, rencana ikut menyesuaikan. Berarti ini tentunya sangat cocok ya untuk proyek digital yang setiap minggu tuh bisa muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Contohnya misalnya aplikasi yang awalnya kita udah rancang nih ya untuk internal perusahaan, ternyata diminta juga untuk mobile user, kan bisa aja gitu. Kita udah buat ini aplikasinya bersifat web based, diminta juga untuk mobile user. Oke? Banyak permintaan, banyak perubahan, tergantung pasar dan perubahan dari teknologi dan lain-lain. Tergantung permintaan daripada end user-nya mereka. Nah, jadi Agile ini membantu tim itu untuk beradaptasi tanpa harus membuat ulang seluruh rencana-rencana. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, balik lagi kepada manifesto yang kita bahas ya teman-teman ya. Di dalam manifesto Agile, teman-teman, itu sebenarnya ada sebuah pesan penting yang sering disalahpahami ya. Jadi mereka itu mengatakan bahwa hal-hal di sisi kanan, ya kita berbicara sebuah idiom ya. Hal-hal di sisi kanan itu tidak penting daripada di sisi kiri. Nah, jadi ada istilah sisi kanan dan sisi kiri. Misalnya, working software itu aplikasi yang jalan di sisi kanan. Documentation yang dianggap tidak terlalu penting itu jalan di sisi kiri. Begitu ya. Jadi bukan begitu ya. Jadi sisi kanan itu tetap penting, tapi memang bukan prioritas utama kalau di dalam agile. Justru semuanya tetap punya yang namanya nilai di dalam metode agile ini. Ya, tapi para pencetus agile ingin menegaskan bahwa dalam praktiknya, ya, dalam praktik pengembangan perangkat lunak modern, ada hal-hal yang harus kita prioritaskan lebih lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, coba kita jelaskan satu persatu ya untuk nilai utama daripada agile ini. Tadi secara umum sudah saya jelaskan di sini ya, kita coba jelaskan kembali. Yang pertama itu adalah individual dan interaksi, itu lebih dari proses dan alat pembuat. Nah, yang tadi udah kita bahas ya teman-teman ya. Oke, nah berarti keberhasilan proyek itu ya jauh lebih lebih ditentukan oleh manusia yang mengerjakan dan cara mereka berkomunikasi. Balik lagi ya, ingat ya, tools itu penting, SOP itu penting, tapi tidak akan ada artinya kalau tim itu tidak memahami satu sama lain. Oke, nah maka demikianlah Agile itu mengutamakan yang namanya kolaborasi secara langsung, diskusi cepat dan komunikasi yang sehat tentunya. Nah, kemudian di sini ada namanya perangkat lunak yang berfungsi, itu lebih dari dokumentasi yang menyeluruh. Oke, ya jadi memang tujuan akhir kita itu adalah menghasilkan software yang benar-benar bisa dipakai, bukan sekedar membuat dokumentasi dan administrasi yang tebal gitu. Ya tentu dokumentasi tetap ada, tetap dibutuhkan, tapi memang prioritasnya itu adalah menghasilkan fungsi nyata yang bisa diuji dari software tersebut, dicoba dan diperbaiki untuk kedepannya gitu. Kolaborasi dengan pelanggan, lebih dari negosiasi dan kontrak. Nah, berarti memang eh, kontrak itu tetap penting ya teman-teman ya, secara legal, tapi kenyataannya kebutuhan pelanggan itu memang berubah seiring waktu. Itu udah pasti. Nah, jadi kalau Agile itu dia mengajarkan kita untuk terus berdialog dengan pelanggan, memahami feedback mereka, memahami keluh kesah mereka, ya, menyesuaikan produk secara adaptif. Intinya pelanggan itu diajak diajak jalan bersama lah, bukan dihadapkan dengan administrasi ataupun kontrak-kontrak yang sifatnya kaku gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu menanggapi perubahan lebih dari mengikuti rencana. Nah, berarti dalam dunia digital, teman-teman, perubahan itu normal. Jadi Agile itu dia tidak menolak rencana, tetapi rencana itu bersifat fleksibel begitu. Ya kalau kalau misalnya ada update ataupun kebutuhan perubahan ya teman-teman ya,
pasar ataupun peluang baru, tim Agile itu akan menyesuaikan, bukan terpaku pada yang namanya blueprint ataupun konsep awal yang mungkin sudah tidak relevan begitu, ya. Nah, jadi Agile itu dia fokus ke hasil kerjasama dan fleksibilitas, ya, bukan sekedar aturan dan rencana. Jadi bisa Anda pahami ya. Nah, jadi kenapa Agile itu penting ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi eh manifesto Agile yang tadi itu dianggap sebagai langkah-langkah yang sifatnya revolusioner dalam dunia software engineering. Kenapa? Karena dia itu benar-benar mengubah mindset, ya, mengubah cara berpikir kita, cara berpikir manusia pada saat itu untuk membangun sebuah perangkat lunak, baik dari sisi teknis maupun dari sisi manajerialnya. Oke, nah, jadi karena beberapa alasan teknis dan manajerial tersebut ya teman-teman ya, ada namanya iteratif dan incremental. Ini apa? Berarti dalam Agile, ya, dalam metode pengembangan Agile, pengembangan itu dia tidak lagi berlangsung dalam satu jalur saja, ya, seperti waterfall yang menunggu semua prosesnya harus selesai sampai akhir. Tidak. Jadi Agile itu dia memecah pekerjaan, dia itu menjadi siklus-siklus kecil nanti. Biasanya 1 sampai 4 minggu. Ya, seperti metode Scrum, di situ ada sprint, biasanya ada maksimal pengerjaan sampai dengan 4 minggu ya. 1 sampai dengan 4 minggu yang disebut sebagai sprint iteration. Oke? Nah, jadi dengan pola ini, resiko proyek itu resiko proyek-proyek yang outstanding ataupun menumpuk dan meledak di akhir itu jadi bisa diminimalisir, teman-teman. Ya, kita bisa mendeteksi kesalahan itu lebih cepat, memperbaiki lebih awal dan menghasilkan progres yang nyata setiap beberapa minggu. Oke? Yang selanjutnya di sini ada namanya adaptabilitas ya teman-teman ya. Berarti ini Agile itu dia sangat cocok untuk proyek yang persyaratannya itu sering berubah. Ya. Dan ini kenyataan umum di dalam dunia IT. Nah, jadi pelanggan itu biasanya belum punya gambaran ya. Pelanggan itu mereka belum punya gambaran utuh itu di awal, udah pasti ya teman-teman ya. Dan sering baru paham setelah melihat versi awal dari aplikasi yang kita buat gitu. Oh, dia baru paham, oh ternyata begini toh gitu kan. Kitalah yang memvisualkan kepada pelanggan. Pelanggan itu awam ya. Nah, jadi Agile itu dia menampung ketidakpastian itu teman-teman. Jadi setiap iterasi itu adalah kesempatan untuk mengubah prioritas, menambah fitur ya, atau bahkan membuang yang tidak diperlukan. Gitu. Oke? Setiap putaran ya, setiap cycle ya. Misalnya saya jelaskan tadi ada iterasi pertama, membuat fitur login. Iterasi kedua, membuat fitur halaman produk. Kemudian iterasi ketiga, ternyata halaman produknya nggak penting. Oke, di iterasi ketiga dibuang tuh halaman produknya. Diganti dengan apa? Dengan halaman yang lain begitu. Nah, jadi iterasi-iterasi itu kesempatan untuk melakukan sifatnya penyesuaian gitu ya. Nah, kemudian fokus pada kualitas. Oke, nah berarti di sini teman-teman dalam Agile ya teman-teman, pengujian itu dilakukan terus-menerus di setiap iterasi, di setiap putaran ya. Jadi bukan hanya di akhir proyek aja, enggak ya. Ini disebut sebagai namanya continuous testing ataupun continuous integration. Ya, karena kode itu memang selalu diuji gitu dan direview. Jadi kualitas perangkat lunak itu ya lebih terjaga dengan hal seperti itu. Bug cepat ditemukan dan perbaikan itu nggak menumpuk dia. Oke? Nah, ibaratnya Anda mungkin semua pernah masak lah gitu ya, pernah masakan gitu. Kalau Anda masak masakan, pastikan Anda kan sambil mencicipi setiap langkah gitu. Bukan menunggu sampai masakan selesai baru Anda cicipi, kan tidak kan? Misalnya Anda masukin bawangnya atau Anda sudah masukin beberapa bumbu, Anda sudah nuangkan air, pasti Anda akan coba, Anda akan cicip itu. Oke, rasanya sudah pas. Nah, ketika Anda
berjalan lagi memasak, Anda mengaduk untuk kuahnya atau supnya gitu kan. Anda menambahkan bumbu tertentu dan Anda coba merasai lagi, mencicipi lagi, begitu. Bukan setelah Anda menambahkan semua bumbu, menambahkan semua bahan-bahan, final di akhir Anda itu baru melakukan proses mencicipi masakan Anda. Tidak seperti itu ya. Nah, jadi agile itu seperti itu. Dia step by step. Oke? Dia akan coba ya untuk menguji ya, melaporkan dan mengevaluasi setiap iterasi. Nah, kita masuk ke dalam metode agile yang pertama, itu adalah Scrum ya, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita bahas agile itu adalah sebuah filosofi ataupun sebuah prinsip dasar ya teman-teman ya, maka Scrum adalah cara praktis untuk menjalankan filosofi tersebut. Oke? Nah, jadi Scrum ini teman-teman sekalian, dia bukan metode yang kompleks, metode yang berat. Justru dia ini adalah metode yang ringan. Nah, jadi Scrum ini memberikan aturan main, peran-peran, dan ritme kerja yang membantu tim itu menghasilkan produk secara bertahap dan berkesinambungan. Gitu. Tentunya ini fokus kepada yang namanya kolaborasi kalau Scrum ini. Tujuannya hanya satu, menghasilkan produk yang bernilai, cepat, dan terus membaik seiring feedback daripada pengguna. Gitu. Oke? Nah, apa ciri-ciri utama dari Scrum ini, teman-teman? Tentunya dia nanti ada namanya bekerja di dalam sprint, ya, teman-teman ya. Nah, dia akan bekerja di dalam sprint ya. Berarti pekerjaan itu nanti akan dipecah ke dalam siklus pendek bernama sprint. Biasanya dia itu adalah 1 sampai dengan 4 minggu ya, teman-teman ya. Jadi setiap sprint itu harus menghasilkan yang namanya increment. Yaitu apa? Yaitu adalah bagian produk yang benar-benar berfungsi. Gitu ya. Dia akan menghasilkan increment, itu adalah bagian produk yang benar-benar berfungsi. Jadi ini menjaga ritme kerja tetap stabil dan predictable, bisa diprediksi. Nah, coba kita lihat peran-peran kunci dalam Scrum ini. Jadi Scrum itu dia hanya punya 3 peran inti. Yang pertama itu adalah product owner di sini. Yang kedua adalah Scrum Master. Yang ketiga itu adalah team. Ini biasanya adalah developer di sini ya. Nah, kalau dia product owner, itu dia menentukan prioritas dan memastikan bahwasanya tim itu mengerjakan hal yang paling bernilai bagi pengguna. Nah, kalau dia si product owner ini, gitu. Nah, kalau udah Scrum Master, ini menghapus hambatan dan memastikan Scrum itu dia berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, kalau tim ini adalah orang-orang teknis yang berada dalam tim, developer dan lain-lain ya, yang membangun increment setiap sprintnya. Nah, jadi mereka ini semuanya saling melengkapi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah ya teman-teman ya. Semuanya saling melengkapi satu sama lain. Oke? Nah, jadi kalau tim Scrum ini biasanya dia nggak banyak-banyak ya. Biasanya berjumlah 5 sampai 9 orang lah ya. Dan bisa jadi bersifat lintas fungsi. Ya. Yang kalau tadi product owner itu dia bertanggung jawab memaksimalkan nilai bisnisnya lah ya, dan mengelola produk backlog. Nah, produk backlog itu adalah daftar ataupun fitur tugas yang akan dikerjakan. Nah, ini dia ya, produk backlog itu. Nah, kalau tadi si Scrum Master ini dia pemimpin pelayan, ya, servant ya, istilahnya servant leader gitu ya. Pemimpin pelayanan lah gitu, pemimpin servis gitu ya. Nah, dia memastikan tim itu memahami teori-teori dari Scrum dan menghilangkan hambatan kerja. Seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, ini adalah kalau yang ini ya, mereka-mereka ini ya di dalam tim ini adalah tim teknis yang melakukan pekerjaan nyata untuk menghasilkan yang namanya increment. Ya, ini dia increment. Increment itu adalah
bagian produk yang bernilai ataupun berfungsi. Ya tujuannya apa? Menghasilkan produk apa gitu. Itulah increment-nya di dalam Scrum. Oke? Nah, jadi kalau dalam satu sprint, di dalam Scrum, tadi kan ada istilah sprint ya, biasanya 1-4 minggu. Jadi, dalam satu sprint ada 4 acara utama, ada 4 bagian utama. Jadi, satu siklus Scrum itu biasanya berlangsung selama 1-4 minggu dalam satu sprint. Oke? Nah, ada namanya sprint planning. Berarti ini adalah menetapkan tujuan daripada si sprint itu sendiri. Oke? Nah, kemudian nanti ada namanya daily scrum. Ini adalah seperti apa ya? Rapat ya, rapat harian. Ini wajib ya, biasanya 15 menit gitu ya. Daily scrum ini teman-teman ya. Nggak lama-lama, 15 menit untuk sinkronisasi cepat aja. Itu rutin mereka lakukan gitu. Nggak boleh ketinggalan gitu. Nah, kemudian ada nama sprint review. Ini berarti ini adalah mendemokan hasil kerjanya kepada stakeholder, pemegang kepentingan gitu. Nah, kemudian ada namanya sprint ya, retrospektif. Nah, berarti ini adalah apa namanya? Lebih kepada evaluasi internal tim untuk meningkatkan proses lah gitu ya. Jadi ritme ini yang membuat tim itu tidak lari tanpa arah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada juga di sini tadi saya jelaskan namanya product backlog di sini ya. Nah, kalau dia product backlog ini adalah daftar semua kebutuhan dan ide-ide yang akan diimplementasikan ke dalam fitur gitu. Nah, kalau dia sprint backlog ya, yang ini, ya, sprint backlog ini, nah ini adalah daftar pekerjaan yang diambil untuk sprint berjalan. Nah, dia mengambil dari sprint planning ini, ya, dia masuk ke dalam sprint backlog di sini, ya. Jadi dengan apa istilahnya artefak lah. Dengan artefak-artefak ini semua orang tahu apa yang dikerjakan dan kenapa itu penting gitu. Nah, jadi kenapa Scrum ini banyak dipakai ya teman-teman ya? Karena memang dia bersifat yang namanya prediktibilitas. Jadi dia memiliki sifat tingkat yang tidak bisa diprediksi ya, tapi biasanya dalam range 1-4 minggu ya. Melalui sprint yang terjadwal tetap. Ya, kemudian dia punya yang namanya tingkat fleksibel yang baik karena memang prioritas bisa berubah di tiap sprint. Ya, dia punya tingkat fleksibel yang juga pada dasarnya berubah-ubah, tapi lebih baik gitu ya. Dan tentunya si Scrum ini punya kualitas yang tinggi. Ya, jadi berkat inspeksi berulang dan feedback dari pelanggan yang cepat, itu bisa meningkatkan yang namanya kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Dan tentunya Scrum ini punya kolaborasi yang kuat dan yang namanya sifat transparansi lah terhadap progres daripada proyek yang sedang dikerjakan. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita analogikan lah ya, misalnya dalam kehidupan nyata lah misalnya, bagaimana implementasi Scrum ini. Anggap Anda misalnya membangun sebuah rumah lah ya, Anda membangun sebuah rumah kecil. Jadi Anda itu nggak membangun semuanya sekaligus. Minggu pertama misalnya Anda bangun fondasi, itu sprint pertama, ya kan? Kemudian minggu kedua Anda bangun dinding, itu sprint kedua. Kemudian minggu ketiga Anda bangun misalnya atapnya. Jadi setelah setiap sprint, pemilik rumah itu mengecek dan memberikan feedback. Jika ada perubahan, bisa dilakukan di sprint berikutnya begitu. Jadi jauh lebih adaptif daripada menunggu rumah selesai total baru diperiksa. Seperti metode-metode tradisional yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, coba kita lanjut. Seperti apa SDLC, System Development Life Cycle-nya daripada Scrum ini? Oke. Nah, daripada gambar, Anda bisa lihat ini adalah pelanggan menentukan kebutuhan. Ya, di sini pelanggan itu menentukan kebutuhan di dalam produk backlog-nya ini. Ya, oke. Kemudian tim itu memilih fitur untuk satu sprint. Nah, berarti dia ada di dalam sprint backlog ini. Paham ya? Nah, selama 30 hari, tim mengembangkan fitur secara iteratif di sini. Oke, secara berulang-ulang. Setiap 24 jam ada namanya daily scrum. Jadi meeting selama 15 menit. Nah, kemudian nanti di akhir sprint, teman-teman, fitur baru ditunjukkan ke pelanggan. Nah, functionality is demonstrated at end of sprint.
Proses ini diulang lagi ya sampai sprint-sprint berikutnya. Oke? Nah, jadi coba kita bahas, kita pecah lagi yang si kotak backlog ini ya di dalam Scrum. Jadi kotak-kotak di kiri atas itu adalah product backlog. Apa itu? Yaitu adalah daftar semua fitur yang ingin dibuat, yang diinginkan oleh pelanggan. Semuanya ada di sini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Berarti sudah diberi prioritas oleh yang namanya product owner. Ya, oke. Jadi ini adalah sumber utama pekerjaan dari tim Scrum. Nah, kalau yang sprint backlog ini berarti ini adalah fitur-fitur tertentu ya teman-teman ya, yang dipilih dari si produk backlog sorry ya, itu dari pilih akan dikerjakan dalam satu sprint gitu. Berarti ini akan dikerjakan di dalam satu sprint setelah dia dipilih dari produk backlog. Sprint umumnya berlangsung 30 hari, 1 bulan ya. Nah, kemudian ada namanya siklus sprint. Di sini adalah 30 hari ya, teman-teman ya, siklusnya. Anda bisa lihat ya. Oke. Nah, berarti dalam 30 hari itu, tim itu mengerjakan fitur di sprint backlog sampai selesai. Ya, prosesnya berulang dalam bentuk siklus ya, teman-teman ya. Jadi, panah melengkung ini ya, panah melengkung ini Anda bisa lihat ya, ini. Oke. Nah, jadi panah melengkung yang berputar menunjukkan bahwa Scrum itu bekerja secara iteratif, secara berulang dan incremental, bertambah sedikit demi sedikit. Nah, oke, itulah produknya ya, incrementnya. Nah, di situ ada daily scrum, every 24 hour di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi itu adalah meeting yang tadi kita bahas ya. Di sini setiap 15 menit, setiap hari. Tujuannya untuk mengecek progres, hambatan-hambatan, dan rencana di hari itu gitu. Ini memastikan bahwasanya tiap tim itu dia bisa berkoordinasi dan cepat menyelesaikan yang namanya problem, masalah. Oke? Nah, backlog item expanded by team. Nah, ini adalah selama sprint, tim bisa melakukan penjelasan lebih detail ya tentang item yang sedang dikerjakan. Boleh ya. Nah, kemudian last one itulah new functionality is demonstrated at end of sprint. Ini adalah fitur baru yang sudah selesai 100% di akhir sprint, begitu ya. Berarti ini adalah ditujukan kepada pelanggan melalui sprint review. Jadi hasil ini dapat langsung digunakan atau diuji lebih lanjut. Ya, seperti yang ini tadi ya, sprint review. Oke. Nah, terdapat beberapa pilar utama ya teman-teman ya di dalam metode Scrum ini. Ya, jadi sekali lagi keberhasilan dari Scrum ini itu tidak terjadi begitu saja. Ya, dia itu berdiri atas 3 pilar yang terdiri dari transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Ini disebut sebagai pilar empiris. Nah, empiris itu artinya kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, berdasarkan fakta, empiris. Nah, makanya ada disebutkan penelitian yang bersifat empiris. Berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Nah, berarti di sini kita itu berdiri di atas 3 pilar, yang mana empiris itu artinya kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan gitu. Bukan tebak-tebakan, tidak. Bukan opini, ini fakta. Jadi 3 pilar ini yang menjaga kualitas kerja dari metode ini. Ya, tim yang menggunakannya. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah transparansi. Ini adalah 3 pilar. Yang pertama, transparansi. Berarti yang pertama ini adalah semua proses itu harus terlihat dan bisa dipahami oleh semua orang yang bertanggung jawab atas hasil proyek. Kenapa? Karena kalau ada hal yang disembunyikan atau informasi yang nggak jelas, tentunya keputusan akan jadi salah arah. Oke? Nah, kemudian inspeksi. Ini pemeriksaan rutin ya teman-teman ya, inspeksi. Jadi tim Scrum itu harus sering memeriksa artefak dan progres mereka, begitu. Jadi ini bukan untuk mencari kesalahan, ya, bukan hanya untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan. Oke? Termasuk di sini adalah daily Scrum tadi.
meeting 15 menit tadi. Tim mengecek pekerjaan kemarin, misalnya rencana hari ini, hambatan-hambatan, semua di situ dibahas. Ya, itu termasuk meeting tadi ya, di dalam inspeksi ini. Nah, adaptasi berarti kalau dari hasil inspeksi, misalnya ditemukanlah gitu ya, bahwa proses ataupun eh, hasil kerja itu mulai menyimpang gitu. Maka tim harus segera melakukan penyesuaian. Jadi Scrum itu dia nggak menunggu sampai akhir proyek untuk melakukan perbaikan. Sekali lagi tidak ya. Jadi perubahan itu dilakukan segera. Jadi bahkan di tengah sprint jika benar-benar diperlukan gitu. Nah, itu pahami ya 3 pilar utama daripada Scrum ya teman-teman ya. Nah, di mana letak keunggulan daripada Scrum ini? Ya, tentunya dia punya banyak keunggulan teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Tentunya prediktibilitas, kualitas yang terukur dan fleksibilitas yang tinggi. Tadi kita udah bahas ya di sana ya. Jadi ya tentunya eh, ini adalah keuntungan pertama adalah prediktibilitas ini dalam Scrum ya teman-teman ya. Dalam Scrum durasi sprint itu selalu tetap. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu ataupun 4 minggu. Ya, karena durasinya konsisten, tim itu bisa mempelajari pola kerja mereka sendiri. Jadi lama-lama mereka tahu berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan gitu ya dalam satu sprint atau yang sering disebut sebagai velocity ya. Ya, jadi dengan begitu produk owner itu dapat memperkirakan waktu penyelesaian fitur secara jauh lebih akurat. Begitu. Nah, kalau mengenai kualitas yang terukur di bagian kedua, teman-teman, di akhir setiap sprint itu ada ada namanya event namanya sprint review gitu. Jadi pada saat inilah tim itu dia mendemonstrasikan hasil kerja mereka kepada stakeholder. Ya karena memang setiap 1 sampai 4 minggu itu kan ada demo, ya, ada demo produk lah gitu ya, bukan demonstrasi gitu, bukan demo di tengah jalan tidak ya, seperti orang-orang yang demonstrasi kepada pemerintah tidak ya. Ini adalah mendemokan produk kita gitu, produksi engineer gitu ya. Ya, jadi kualitas itu selalu dikontrol, langsung terlihat apakah fitur itu sesuai dengan ekspektasi pengguna atau harus diperbaiki gitu. Jadi nggak ada lagi kejutan buruk di akhir proyek. Ya, kemudian tentunya fleksibilitasnya tinggi, ya. Jadi dalam dalam apa namanya dalam Scrum perubahan itu tidak dianggap ancaman. Ya, bukan masalah perubahan, tapi kalau dalam metode tradisional perubahan itu bisa jadi ancaman gitu. Nah, begitulah ya. Jadi tim itu punya kesempatan menyesuaikan yang namanya prioritas. Ya kalau ada kebutuhan baru, perubahan pasar ataupun ide tambahan, semua bisa masuk ke dalam produk backlog. Ya. Dan diprioritaskan ulang tanpa merusak ritme kerja. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan dari si Scrum ini. Versi dia mau tanyakan? Baik, kita lanjut ya. Nah, kita coba melanjutkan kepada metode yang kedua, disebut sebagai extreme programming. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, teman-teman ya. Kalau Scrum itu bagaimana tim itu bekerja sama, berkolaborasi, itu di Scrum, merencanakan, mengatur pekerjaan supaya selesai tepat waktu sesuai dengan sprintnya. Scrum itu ibaratnya apa ya? Eh Kalau koki lah ataupun koki di di dapur lah ya, koki di restoran atau di mana gitu ya, ibaratnya koki yang fokus ke jadwal dapur dan siapa yang masak gitu ya, dia udah fokus yang masak apa gitu. Nah, dia udah fokus ya. Jadi supaya restoran itu bisa buka tepat tepat waktu, jadi semuanya sudah direncanakan secara tim, secara kolaboratif. Tapi kalau SP ini bagaimana, ini lebih kepada bagaimana cara ya kode itu, bagaimana cara kita menulis kode dengan sangat disiplin dan cepat sambil selalu diperiksa kualitasnya. Gitu. Oke? Nah, coba kita lihat. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ya teman-teman ya, kita harus pahami dulu ya apa sebenarnya dari extreme
extreme programming ini ya teman-teman ya. Jadi XP ya, saya singkat XP adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang sangat menekankan kualitas. Tadi kan kode tadi saya bilang kan, kecepatan dan kedisiplinan teknis. Ingat, ada teknisnya. Ya, dia disebut ekstrim bukan karena ekstrim dalam arti nekat, tidak. Tetapi karena XP, extreme programming ini, dia mendorong praktik teknik yang sudah terbukti baik ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya begini, teman-teman. Misalnya, kalau testing itu bagus, XP bilang tes setiap saat. Unit tes wajib. Nah, kalau dia menganggap testing itu bagus ya. Kalau komunikasi itu penting, maka XP bilang komunikasi harus intens. Bahkan dipaksa lewat pair programming. Oke? Kalau desain sederhana itu sehat, XP bilang buat desainnya yang sederhana aja. Ya, nah, begitu. Jadi dia akan menekankan kepada hal-hal teknis yang sudah dianggap berkualitas. Itu kalau si XP ini. Oke? Jadi XP ini dia lahir sebagai jawaban atas masalah umum dalam proyek software. Kenapa? Kita lihat kebutuhan berubah cepat, bug muncul di akhir proyek dan tidak bisa diprediksi. Komunikasi antara developer dan pelanggan itu sering buruk ya. Kode makin lama makin sulit dipelihara. Jadi XP itu membuat proses coding itu menjadi adaptif, gampang untuk disesuaikan dan selalu fokus pada kualitas teknisnya. Ya, nah kalau XP ini memang dia iterasinya lebih pendek, dia 1-2 minggu. Ya. Kalau dalam hal kolaborasi dengan pelanggan, di sini memang pelanggan boleh memberikan feedback secara iterasi. Ya. Tapi di sini lebih menekankan kepada teknik-teknik coding yang ketat di dalam extreme program. Ya, maksudnya apa kalau teknik-teknik coding yang ketat ini? Berarti maksudnya adalah aturan-aturan disiplin yang harus diakui oleh tim developer supaya kode itu selalu clean, aman, dan mudah dirawat. Jadi intinya XP itu nggak cuma minta kita menulis kode, tapi menulis kode dengan standar yang tinggi di setiap saat. Ya, ini akan kita bahas ya di bagian sesi codingnya nanti ya, di dalam SDLC untuk XP-nya. Gitu ya. Nah, jadi kalau XP ini dia cocok dipakai ketika kita butuh sistem yang sering berubah. Ya, kebutuhannya sering berubah. Kemudian jumlah timnya juga memang tidak terlalu besar ya, misalnya kecil sampai menengah lah. Oke? Dan proyeknya juga harus selesai dalam waktu yang cepat dan dengan catatan kualitas kode yang tinggi. Dan dia ada interaksi langsung dengan pelanggan. Itulah si XP ini. Extreme Programming. Nah, coba kita lihat di dalam SDLC-nya teman-teman ya, di dalam Extreme Programming. Oke. Nah, Anda bisa perhatikan di situ. Yang pertama sekali di situ ada planning. Ini adalah iterasinya di dalam Extreme Programming ya. Tadi iterasi untuk Scrum udah paham ya. Jadi masing-masing metode itu beda iterasinya, beda siklusnya. Kalau tadi di Scrum itu siklusnya dia menggunakan backlog, menggunakan yang namanya sprint planning, ada lagi namanya daily meeting dan lain-lain, ada namanya sprint review ya. Tapi kalau di dalam Extreme Programming itu dia ada empat poin utama. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah design, kemudian coding, kemudian testing. Oke. Nah, jadi kalau planning ini kita ketahui bersama jelas ini adalah perencanaan pengembangan di awal. Ya, fokus utamanya adalah memastikan tim dan pelanggan itu benar-benar memahami apa yang ingin dibangun dan mengapa hal itu penting. Jadi di sini itu pelanggan itu menuliskan yang namanya user stories di situ. Ini dia user stories ya teman-teman ya. Nah, yaitu adalah deskripsi yang singkat begitu. Kebutuhan dalam bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami semua pihak. Nah, kemudian tim meninjau user stories yang ini ya. Dia akan tinjau ini. Nah, dia akan tinjau dengan berpegangan pada nilai-nilai XP ya, seperti komunikasi ya, kesederhanaan dan feedback berkelanjutan agar solusi yang dirancang tetap fokus dan tidak berlebihan tentunya. Nah,
Setelah itu, teman-teman, pelanggan dan tim itu bersama-sama. Mereka itu menyusun yang namanya acceptance test criteria. Ini dia di sini ya. Nah, mereka menyusun ini. Nah, jadi setelah mereka menyusun itu, ini adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi agar sebuah fitur itu dinyatakan selesai dan diterima. Jadi kriteria ini dia menjadi tolak ukur kualitas yang sifatnya objektif, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah tadi Septen tadi, ya setelah itu pelanggan dan tim itu bersama-sama melanjutkan langkah selanjutnya. Langkah terakhir itu adalah iteration plan di sini. Nah, ini dia iteration plan. Berarti apa? Yaitu rencana fitur apa saja yang akan dikerjakan dalam siklus pendek. Nah, begitu ya. Jadi dengan pendekatan ini, setiap iterasi itu dia memiliki tujuan yang jelas, teman-teman. Terukur dan disepakati secara bersama. Oke? Nah, coba kita lanjut masuk ke dalam tahapan desain ya. Di sini putaran selanjutnya, di sini ada desain. Desain itu terdiri dari dua ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke? Nah, coba kita masuk dulu ke dalam desainnya. Nah, kalau desain itu dia nggak dibuat secara berlebihan. Kenapa? Tujuannya adalah cukup untuk kebutuhan saat ini agar tim itu bergerak cepat tanpa membawa beban kompleksitas yang tidak perlu. Oke? Jadi ini disebut sebagai simple design ya teman-teman ya. Nah, disebut sebagai simple design yaitu memastikan kode itu mudah dibaca, mudah diuji dan mudah diubah ketika kebutuhan itu berkembang. Oke? Nah, jadi untuk membantu merancang struktur objek teman-teman tanpa diagram yang rumit tentunya. Ya, XP itu menggunakan namanya CRC card. Ada Class Responsibility and Collaborator ya di sini dia CRC card. Nah, itu dia. Jadi kartu kecil ini dia berisi nama kelas, tanggung jawabnya apa dan siapa saja kelas lainnya bekerja sama dengannya begitu. Nah, jadi tentunya cara ini membuat diskusi desain itu cepat, ringan dan mudah diubah tentunya. Nah, kita lanjut ke coding ya. Nah, coding ini teman-teman, inilah intinya teman-teman ya, bagian paling teknis dari XP. Ya, jadi bagaimana kode itu ditulis agar tetap clean, teruji dan stabil. Nah, XP ini dia menggunakan pendekatan namanya pair programming di sini. Oke? Yaitu berarti dua developer itu bekerja di satu komputer. Satu menulis kode sebagai driver istilahnya, sementara yang lain mengamati, mengoreksi dan memberikan masukan langsung. Ini disebut sebagai observer. Ya, dia pengamat. Jadi pola ini menjaga kualitas itu sejak awal. Jadi selama proses itu, XP ini juga melakukan yang namanya refactoring di sini. Nah, dia akan melakukan proses refactoring berulang. Ya, ditandai dengan panah melingkar pada ilustrasi. Anda bisa lihat ini ya. Nah, ini ada panah melingkar. Ini prosesnya terjadi secara berulang, yaitu memperbaiki struktur internal kode tanpa mengubah perilakunya. Begitu. Tujuannya apa? Ya agar kode itu ya tetap rapi gitu dan mudah dikembangkan. Jadi setiap potongan kode itu diuji dengan yang namanya unit test di sini. Nah, diuji dengan unit test, yaitu tes kecil yang memastikan fungsi itu individual itu berjalan benar. Gitu, ya. Jadi dia berjalan benar gitu ya. Nah, jadi sebelum produk itu dilepas ke pengguna, XP itu dia menekankan tahap validasi yang ketat untuk memastikan semua itu bekerja sesuai harapan. Itu ada namanya acceptance test di situ ya teman-temannya, ini dia. Nah, itu dia. Yang ini ya. Yaitu pengujian akhir yang dilakukan bersama pelanggan. Jadi di sini setiap fungsi itu dicek kembali berdasarkan user stories-nya, begitu. Ya. Jika semua kriteria ini terpenuhi, fitur itu dianggap benar-benar selesai. Ya. Jadi di sisi lain, unit test yang sudah dibuat sejak proses coding itu terus dijalankan untuk memastikan bahwa penambahan fitur baru itu tidak merusak fitur lama gitu. Jadi kombinasi antara pengecekan, pelanggan dan pengujian otomatis ini membuat kualitas produk itu terjaga konsistensinya hingga tahap akhir. Nah, yang terakhir di sini ada proses yang namanya rilis di sini teman-teman. Nah, itu dia rilis. Berarti di setiap akhir siklus kerja, ya, tim XP ataupun extreme programming
itu selalu memastikan ada dua keluaran utama. Pertama tadi adalah software increment, yaitu potongan perangkat lunak yang benar-benar sudah berfungsi dan bisa langsung dipakai. Ya, jadi bukan konsep, bukan rencana, tapi hasil nyata yang dapat diuji pengguna tentunya. Kedua adalah perhitungan project velocity di situ. Bisa lihat ya, di sini. Nah, berarti yaitu kecepatan kerja tim dalam menyelesaikan tugas pada iterasi tersebut. Oke? Nah, bisa dipahami ya SDLC dari Extreme Programming ya, ataupun XP. Nah, kita masuk ke dalam metode yang terakhir. Ini adalah Kanban ya, teman-teman ya. Satu metode lagi di dalam metode modern ya yang digunakan untuk mengimplementasikan software engineering. Nah, jadi kalau tadi XP itu dia kan berfokus pada cara coding ya teman-teman ya dan kualitas teknis. Kode itu kan harus rapi ya. Dites lah terus-menerus. Desainnya sederhana dan kolaborasinya intens. Kalau dia Scrum, tadi kan dia fokus pada manajemen proyek. Sprint, backlog, prioritas, meeting, secara rutin ya. Ya, tapi kalau Kanban ini fokus pada alur kerja, workflow, dan visualisasi pekerjaan. Lihat apa yang sedang dikerjakan, batasi pekerjaan yang berjalan sekaligus, hindari kemacetan, dan lain-lain. Nah, Kanban, ya, ini mirip bahasa Jepang ya. Memang Jepang karena memang berasalnya dari sana gitu, Kanban ini. Jadi Kanban ini adalah sebuah metode alur kerja ataupun workflow, ya, teman-teman ya. Dia memang sangat visual, sangat visual. Tujuannya sederhana, dia mengatur pekerjaan agar mengalir dengan lancar, stabil dan tanpa penumpukan seperti itu. Oke? Nah, jadi Anda bisa lihat gambarnya seperti kartu-kartu ya. Memang benar, dia ibarat papan tugas ya, berisi kartu-kartu kerja yang berpindah dari kiri ke kanan, menunjukkan status real time setiap pekerjaan. Nah, memang Kanban ini pertama kali berkembang dari sistem produksi manufaktur di Jepang. Toyota Production System ya teman-teman ya. Begitu. Ya lalu diadopsilah ke dalam dunia software. Karena memang konsepnya yang sederhana namun sangat efektif. Dia punya filosofi ataupun prinsip dasar. Kerjakan sedikit dulu, tapi selesaikan dengan benar dan tanpa hambatan. Itu si Kanban ini. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri utama si Kanban ini? Ciri utamanya dia punya namanya visual board ataupun papan Kanban. Anda bisa lihat ya. Visual board, papan Kanban. Jadi semua pekerjaan itu ditampilkan dalam bentuk kartu dan dipindahkan melalui kolom-kolom seperti backlog, analisis, development, testing, dan lain-lain. Dan jadi dengan begitu siapapun bisa lihat apa yang sedang terjadi tanpa perlu bertanya-tanya. Gitu. Nah, di dalam Kanban ini ada namanya istilah limit work in progress. WIP limit. Artinya apa? Setiap kolom itu punya batas jumlah kartu. Jadi kolom pertama ya, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima itu punya batas jumlah kartu. Contohnya misalnya di dalam kolom in progress ya, itu hanya boleh 3 kartu sekaligus. Kalau penuh nggak boleh ambil kartu tugas baru gitu. Nah, begitu ya, ada namanya limit work in progress, WIP ya. WIP gitu ya. Nah, kemudian apalagi ada namanya pull system, istilah-istilah dalam Kanban. Pull system berarti sistem tarik. Itu apa? Berarti tim itu dia akan menarik pekerjaan dari kolom sebelumnya hanya jika mereka punya kapasitas. Jadi kalau mereka merasa nggak mampu, mereka nggak akan menarik pekerjaan dari kolom-kolom di sebelahnya gitu. Jadi nggak memaksa tim menerima pekerjaan meski mereka sudah kewalahan gitu. Oke, jadi Kanban ini dia menekankan agar pekerjaan itu dia mengalir stabil dari kiri ke kanan tanpa macet di tengah. Ya kalau misalnya ada penumpukan itu tanda ada masalah yang segera harus diperbaiki.
Nah, kenapa Kanban dipakai dalam software engineering? Ya tentunya dia sangat fleksibel, nggak perlu sprint ataupun iterasi, tetap seperti Scrum. Ya, tidak ada sprint ataupun iterasi seperti Scrum. Dia ini cocok untuk pekerjaan yang sering berubah ataupun bersifat operasional ya teman-teman ya. Maintenance, support, dan lain-lain. Ya tentunya dia ini punya yang namanya transparansi tinggi. Kenapa? Dia mudah melihat siapapun yang mengerjakannya. Apa yang dikerjakannya itu bisa terlihat dengan jelas. Dan kemudian ada namanya bottleneck identification. Berarti dia bisa mengidentifikasi bottleneck itu secara cepat. Bottleneck itu adalah kemacetan data. Kenapa? Karena visualisasinya jujur gitu. Dan dia mengurangi yang namanya multitasking. Dia fokus pada penyelesaian pekerjaan, bukan mengumpulkan banyak pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Tidak. Kalau tidak mampu jangan diambil, begitu. Itu adalah filosofi di dalam Kanban ataupun prinsip dasarnya gitu. Coba kita lihat SDLC-nya ya. Di dalam Kanban, Anda bisa lihat. Nah, dalam dunia pengembangan perangkat lunak ya, Kanban itu bisa kita bayangkan seperti papan alur kerja digital ya teman-teman ya. Ya, mirip papan sticky note lah di handphone ataupun di laptop Anda yang ditempel di layar-layar Anda gitu ya. Ya, sebenarnya tujuannya sederhana sih ya. Dia memvisualisasikan pekerjaan agar semua orang tahu status setiap pekerjaan secara real time. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, semuanya nampak, terlihat jelas. Gitu. Jadi pekerjaan itu dia dipetakan ke dalam beberapa kolom yang mewakili tahapan proses, teman-teman. Ya, Anda bisa lihat di sini ada namanya backlog. Nah, kalau backlog ini ada juga di Scrum juga ada backlog ya. Itu adalah kumpulan fitur-fitur yang akan dikerjakan ya atau fitur-fitur yang diinginkan oleh user itu dalam Scrum. Sama, di Kanban juga ada backlog. Ini adalah gudang ide, tempat semua tugas, fitur dan permintaan masa depan yang akan ditampung. Ya, tapi memang belum tentu dikerjakan sekarang, tapi pasti dicatat supaya apa? Supaya tidak hilang begitu. Nah, ada namanya selected di sini. Berarti ini apa? Nah, ini berarti tadi kalau di dalam Scrum dari backlog itu ya. Nah, ini tadi kalau di Scrum itu kan tadi dari backlog ya. Dari backlog dia masuk ke dalam sprint backlog. Nah, berarti adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan. Tapi kalau di dalam Kanban, dia akan masuk ke dalam yang namanya itu adalah apa tadi? Gudang-gudang ide tadi ya, selected ya. Dia akan masuk ke dalam selected di sini. Oke? Nah, jadi dari gudang ide tadi, dari backlog tadi, sebagian tugas itu dipilih untuk masuk ke dalam antrian cepat, selected. Artinya ini pekerjaan yang sudah disetujui untuk dikerjakan dalam waktu dekat gitu. Kemudian masuklah dia ke dalam tahapan analisis gitu. Berarti di tahap ini, analisis sistem itu dia memecah kebutuhan fitur. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Kenapa dibutuhkan? Begitu ya. Bagaimana cara membangunnya? Jadi ini semacam menyusun sebuah konsep. Atau kalau masak itu kayak nyusun resep lah sebelum Anda memasak begitu. Begitu dia. Nah, kalau di dalam development, ya berarti, nah disinilah coding itu berlangsung. Jadi para developer, para programmer itu menerjemahkan analisis yang ini ya. Nah, itu menjadi baris-baris kode yang berfungsi. Nah, bagaimana dengan testing? Nah, kalau testing ini itu berarti setelah fitur selesai, itu ada namanya quality control untuk memastikan tidak ada bug. Ini seperti ya sebelum kita ngedeploy lah, nge-publish keluar, tentunya kita harus pastikan dulu tidak ada yang namanya bug. Walaupun sebenarnya kita udah pastikan 100%, bug itu kadang tetap ada. Ya, user yang menemukan bug tersebut. Karena memang dia testingnya memang sepanjang waktu. Tidak ada keterbatasan waktu ketika mereka menggunakan aplikasi. Karena mereka user. Dibanding kita sebagai developer, kita punya keterbatasan waktu untuk menemukan bug. Gitu. Nah, kalau yang done, ini berarti ini adalah kolom yang paling membahagiakan. Artinya fitur sudah lolos, berarti semua tahap itu siap untuk dirilis ya, teman-teman ya. Oke.
Oke, sebentar ya, saya istirahat sholat dulu. Teman-teman yang mau minum, mau makan snack, silakan ya. Nanti kita lanjut kembali.
Oke, baik. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Nah, jadi di dalam Kanban tadi, teman-teman ya, jadi ada beberapa pekerjaan itu dipetakan ke dalam beberapa kolom yang mewakili tahapan proses ya. Ada backlog, ada selected ya. Berarti kalau selected berarti dia akan mengambil pekerjaan dari backlog ya. Kemudian adalah namanya analisis ya. Ini adalah analisis sistem ya. Dia memecah kebutuhan fitur ya. Kemudian ada namanya development. Disitulah pengkodean terjadi. Dan testing adalah proses pengujian. Dan done adalah itu proses sudah dideploy ya. Sistem sudah dipublish gitu. Sudah siap digunakan oleh user. Oke. Nah, jadi ada di sini namanya doing ya, doing dan ada done. Jadi masing-masing dari kolom itu ada doing, kemudian ada done. Begitu ya. Nah, jadi pada Kanban, terutama di tahap analisis dan development, itu biasanya dibagi lagi menjadi dua subkolom. Oke? Ada namanya doing dan ada namanya done. Oke, kalau dia doing jelas sesuai artinya ini adalah area untuk tugas yang sedang benar-benar dikerjakan secara aktif kalau dia doing. Ya, kalau sebuah kartu itu sudah masuk ke dalam doing, artinya seseorang sedang fokus untuk mengerjakan pekerjaannya. Ibaratnya ini adalah meja kerja utamanya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau done, berarti subkolom ini menampung tugas yang sudah selesai di tahap tersebut, tapi belum bisa pindah ke kolom berikutnya. Karena masih menunggu ditarik ataupun pull system oleh tim selanjutnya. Nah, ibaratnya kalau misalnya barang itu sudah selesai produksi lah gitu ya, di dalam suatu pabrik atau dimanapun itu, tapi dia tuh masih di dalam rak sementara sebelum masuk ke dalam tahap pengecekan kualitas ataupun control. Nah, jadi kenapa ini perlu dibedakan? Fungsi utamanya adalah mencegah yang namanya penumpukan ataupun bottleneck tadi. Jadi dengan adanya pemisahan doing dan done, tim bisa langsung melihat hambatannya teman-teman. Misalnya kalau misalnya kartu penuh di development down ya, tapi sedikit yang masuk testing, itu tandanya quality control-nya itu sedang kewalahan. Berarti bottleneck-nya ada di dalam testing gitu. Nah, jadi ini membantu menerapkan yang namanya konsep pull system tadi. Nah, jadi tahap berikutnya itu hanya menarik tugas ya ketika mereka siap, bukan dipaksa menerima tugas baru. Ya, menghindari yang namanya developer overload karena Anda bisa membatasi jumlah tugas di doing itu. Nah, jadi selain kolom-kolom utama seperti backlog, analisis ya, development, testing dan di dalam Kanban profesional, teman-teman ya, biasanya ada jalur khusus. Ya, namanya itu adalah expedite land. Nah, ini adalah expedition land, itu berarti emergency land. Tempat kita meletakkan tugas yang benar-benar sifatnya adalah darurat. Nah, ini tugas-tugas yang sifatnya darurat. Apa fungsinya? Jalur ini dipakai untuk pekerjaan yang urgensinya itu sangat tinggi. Misalnya, ada bug kritis yang membuat sistem produksi berhenti. Misalnya, fitur penting mengalami error mendadak dan mengganggu banyak pengguna. Itu kritis. Ada permintaan mendesak gitu dari stakeholder yang harus diselesaikan di hari itu juga. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa menunggu antrian normal. Jadi dia punya yang namanya expedite line, ya, emergency line. Nah, tadi kenapa dia disebut sebagai memotong antrian? Karena memang tugas di jalur darurat ini boleh langsung dikerjakan. Ya, seperti Anda masuk rumah sakit ya, Anda bisa, kalau Anda sakit, Anda punya BPJS, Anda masuk langsung ke dalam UGD tanpa harus melewati Paskes ke-1. Kenapa? Karena darurat, Anda sakit parah gitu. Nah, jadi karena tugas di jalur darurat boleh langsung dikerjakan, bahkan jika tim sedang mengerjakan tugas biasa di jalur utama, itu boleh. Kalau begitu masuk jalur ini. Nah, jadi tim itu harus mengalihkan fokusnya. Kalau udah masuk jalur expedite line ini, tim harus mengalihkan fokusnya, menyelesaikan semua masalahnya secepat mungkin gitu. Nah, baru setelah selesai mereka kembali ke pekerjaan rutinnya. Jadi dengan cara ini organisasi itu bisa merespon masalah serius tanpa mengacaukan alur kerja utama begitu. Oke? Nah, coba Anda perhatikan, ini ada panah ya mengarah dari kiri ke kanan. Nah, ini dia ya. Oke? Artinya setiap tugas itu akan melewati tahapan demi tahapan secara bertahap.
hingga akhirnya selesai. Namun cara pergerakannya bukan sembarang didorong ke depan, enggak. Kanban itu memiliki prinsip yang disebut pull system. Nah, jadi apa ini pull system? Tarik-menarik yang saya jelaskan tadi. Berarti tim itu di tahap berikutnya itu akan menarik pull tugas dari tahap sebelumnya. Jadi bukan tugas didorong ke mereka secara paksa. Contohnya misalnya di dalam tim testing gitu ya, hanya akan mengambil pekerjaan dari development dan jika mereka punya kapasitas begitu. Jadi development itu hanya menarik pekerjaan dari analisis dan jika mereka sedang tidak overload begitu. Oke? Jadi dengan kata lain, setiap tahap bekerja sesuai kapasitasnya sehingga tidak terjadi yang namanya kebanjiran, ya, pekerjaan di satu titik. Oke? Nah, ini penting ya teman-teman karena untuk mencegah yang bottleneck tadi, ya, penumpukan data. Jadi tidak ada kolom itu yang explos, ya, meledak karena penuh, karena dipaksa menerima pekerjaan begitu. Menjaga ritme kerja itu stabil, meningkatkan kualitas dan memang visualisasi ini lebih jujur. Ya, terlihat jelas ya bagaimana yang tersendat karena kartu akan menumpuk di dan. Gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya bagaimana cara kerja menggunakan metode Kanban. Coba kita lihat study case-nya nih ya. Misalnya ya, misal kita ingin membangun website sekolah gitu ya. Nah, berarti kita lihat di backlog-nya ini. Berarti di backlog ini adalah semua fitur-fitur yang akan kita buat. Semua fitur atau pekerjaan yang direncanakan tapi belum dipilih untuk dikerjakan. Ya, fitur pendaftaran siswa, kontak sekolah, galeri foto, dan lain-lain. Itu fitur-fitur yang akan dikerjakan. Nah, selected ini berarti fitur-fitur dari backlog yang dia ambil. Ya, nah, fitur halaman berarti dia ambil satu fitur di sini dan dia masukkan ke dalam selected gitu. Tugas yang sudah dipilih untuk dikerjakan selanjutnya. Misalnya halaman utama gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan analisis, berarti tahap analisis tugas di sini. Nah, ya. Oke. Berarti membuat desain user interface-nya, membuat rancangan database ya dan lain-lain. Nah, di sini ada yang masih doing ya, ada doing. Kenapa doing? Ya, berarti sedang dianalisa. Dan yang sudah done berarti analisanya itu adalah selesai begitu. Nah, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam proses yang namanya code pengembangan gitu. Berarti tahap coding fitur ada yang sedang dikerjakan juga dan ada juga yang selesai. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke dalam proses testing. Jadi fitur yang sudah selesai di coding tadi di coding sedang diuji, misalnya tes responsif ya, halaman utama di berbagai perangkat, apakah ada halaman yang lari, tes di handphone, tes di perangkat ukuran sekian, di dimensi sekian, apakah pas responsifnya dan lain-lain, apakah ada tombol yang lari, itu semuanya dites gitu. Setelah dites, maka dia akan masuk ke dalam dan selesai. Berarti fitur atau tugas yang sudah selesai 100% itu siap dipakai ataupun diserahkan ya. Contohnya misalnya menyerahkan folder proyek yang sudah dibuat dan lain-lain ya. Yang sudah komplit semuanya. Oke. Nah, nah contoh WIP-nya ya. Jadi batasan tugasnya ya. WIP limit misalnya batas tugas berjalan ya. Misalnya maksimal 3 tugas di analisis doing dan done ya. Berarti ini masih aman ya kalau di analisis ya karena dia masih ada 2. Ya, maksimalnya kan 3 misalnya gitu ya. Maksimal 2 tugas di development doing dan done gitu kan. Nah, ini ada 2 berarti aman gitu ya. Nah, kemudian maksimal 1 tugas di testing berarti ini aman. Nah, secara WIP dia aman. Jika batas sudah penuh, tim harus selesaikan tugas di kolom itu dulu sebelum ambil tugas yang baru. Begitulah konsepnya ya kalau dalam menggunakan yang namanya WIP limit tadi ya. Oke, baik teman-teman, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, silahkan Anda hidupkan kamera Anda.
Baik semuanya, teman-teman sekalian ya, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda semua. Kita lanjutkan pertemuan kita di pos pada M-Team. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Dan Anda harus ingat sesuai dengan kontrak perkuliahan kita ya, pos itu sifatnya wajib ya, wajib, dan Anda harus ikut berdiskusi dan juga saya masukkan ke dalam ketentuan presensi untuk pertemuan hari ini. Oke semuanya, selamat malam dan selamat beraktivitas. Bye. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Yuk, selamat malam.